Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini tim Kampung Aswaja bersama dengan Pondok Pesantren Az-Zuhri wa Zahra berkesempatan untuk menelusuri jejak makam para wali dan ulama besar yang berada di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 dengan menggunakan armada dari PO Barito. Nah, wali mana sajakah yang kita kunjungi selama perjalanan? Simak terus video ini, jangan di-skip. Kegiatan ziarah ke Bali dan Lombok ini dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat dan dibuka dengan doa perjalanan oleh pengasuh Pondok Pesantren Az-Zuhri wa Zahra yaitu Gus Fuad. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 18 jam, tim Kampung Aswaja beserta jamaah ziarah Pondok Pesantren Az-Zuhri wa Zahra sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan dengan mengarungi lautan menggunakan kapal feri kurang lebih selama 1 jam menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Salah satu ulama yang kita kunjungi di awal perjalanan adalah makam Syekh Abdul Qadir Muhammad yang berada di Banjar Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Lokasi makam beliau ini berada tepat di pinggir Jalan Singaraja, Gilimanuk dan dapat dijangkau dengan bus besar. Makam ini juga memiliki lokasi parkir yang luas serta terdapat jajanan buah khas Bali yaitu anggur hitam. Di depan komplek makam terdapat gapura berwarna hijau berbahan besi dan bertuliskan nama beliau. Sementara cungkup yang menaungi makam ini tergolong cukup rendah dan kelihatan begitu sederhana. Untuk makam beliau sendiri ini ditutupi dengan kelambu berwarna putih dan dilindungi dengan teralis besi. Syekh Abdul Qadir Muhammad yang memiliki nama asli The Kwanli adalah salah satu wali pitu yang menyebarkan agama Islam di Pulau Dewata. Nah, untuk mengetahui tentang beliau lebih jauh, silahkan untuk klik link lautan di atas ini. Selanjutnya, setelah melantunkan tahlil dan sholat asar berjamaah, perjalanan berikutnya dilanjutkan ke makam wali pitu yang lain yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali, yaitu makam Habib Umar Maulana Yusuf. Makam beliau ini berada di atas bukit yang disebut dengan Bukit Tapak, yaitu bukit di Bedugul, area kebun raya Eka Karya Bedugul, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti. Untuk mencapai puncak Bukit Tapak, di mana makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi berada, haruslah kita mendaki sejauh 1.800 meter dengan melewati semak dan hutan belantara. Nah, biasanya peziarah ini melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam dengan jalan kaki dari kebun raya Bedugul. Kemudian, mengingat perjalanan yang cukup jauh dengan medan yang masih tergolong berbahaya, maka akhirnya disepakati untuk berziarah dan bertawasul melalui Masjid Bedugul yang jaraknya kurang lebih 2 km. Di masjid ini pula lah tim Kampung Aswaja beserta seluruh rombongan melaksanakan sholat maghrib dan juga sholat isya berjamaah. Setelah dirasa cukup, rombongan peziarah kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Pantai Melasti yang berada di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pantai-pantai ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, baik dari tebing buatan, keindahan bebatuan karang yang menjulang tinggi, serta gulungan ombak dengan gelombang yang tinggi. Selain itu, panorama pantai yang terdapat di Pantai Melasti mempunyai keunikan tersendiri, di mana keunikan itu merupakan hamparan pasir putih yang masih sangat alami. Terdapat anjungan yang menjorok ke tengah laut
dan urugan bebatuan kapur sebagai pencegah abrasi pasang surutnya air laut. Di pantai ini, semua peserta istirahat sejenak sambil menikmati indahnya pantai di pagi hari. Sebagian yang lain tidak melewatkan kesempatan dengan berfoto di spot-spot foto yang indah dan keren. Setelah puas berfoto ria dan menikmati indahnya Pantai Melasti, perjalanan berikutnya dilanjutkan menuju ke makam Raden Ayu Pamecutan alias Hajah Raden Ayu Siti Khotijah yang waktu perjalanannya kurang lebih 1 jam. Makam beliau ini berada di Jalan Gunung Batu Karu, Desa Pamecutan, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Komplek makam beliau ini memiliki 2 bagian utama, yang mana bagian pertama terdapat pohon besar dan tempat duduk untuk tempat tunggu para jamaah putri yang berhalangan. Sementara pada bagian yang kedua merupakan halaman utama yang dipisahkan dinding dengan pintu gerbang yang sempit. Di bagian utama ini terdapat cungkup makam beliau yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan tempat duduk yang lain. Selain itu, ada pohon besar yang tumbuh menembus keluar dari cungkup makam Raden Ayu Pamecutan. Konon, pohon ini tumbuh dari rambutnya jenazah Raden Ayu Siti Khotijah. Nah, untuk lebih jauh mengenai siapakah beliau, silahkan untuk klik link tautan di atas. Perjalanan berikutnya selama kurang lebih 2 jam, yaitu menuju ke tempat ziarah ke makam terakhir yang ada di Pulau Bali, yaitu makam Habib Ali bin Umar Bafakih. Lokasi makam beliau ini berada di Desa Loloan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Komplek makam beliau ini berada di area pemukiman warga dan harus berjalan sekitar beberapa puluh meter dari jalan raya menuju ke pintu gerbang utama. Makam beliau ini ditutup dengan kelambu berwarna coklat, sementara bagian atas berwarna putih bermotif merah. Nah, di makam inilah para rombongan mendapatkan hal yang istimewa, yaitu didoakan langsung oleh zuriat dari Habib Ali bin Umar Bafakih. Nah, demikianlah perjalanan kami menelusuri makam wali besar yang berada di Pulau Bali. Nantikan perjalanan kami selanjutnya, yaitu menuju ke Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tak lupa mari kita berdoa semoga kita semua mendapat barokahnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.